Tunjukkan kualitas dan etos kerja. Alejandro Garnacho dipuji Enzo Maresca. Enzo Maresca mengatakan Alejandro Garnacho memainkan permainan fantastis melawan Wolverhampton Wanderers. Pemain Argentina itu menunjukkan kualitas dan etos kerja yang diharapkan pelatih kepala The Blues dari para pemain sayapnya. Usaha pemain berusia 21 tahun itu membuahkan hasil di babak kedua. Pertama, ia melepaskan umpan silang akurat yang memungkinkan Malo Gusto menyundul bola untuk mencetak gol pertamanya bagi Chelsea dan memecah kebuntuan. Lalu memberikan umpan terukur kepada Pedro Neto untuk gol ketiga The Blues malam itu. Garna bermain fantastis saat menguasai bola, tapi dia juga hebat tanpa bola. Pedro Neto juga sama persis dan inilah yang kami butuhkan dari para pemain sayap kami. Dia, Garnacho, datang ke sini dari klub lain di mana dia tidak berlatih 100%. Jadi kondisi fisiknya kurang baik. Perlahan-lahan, kami telah memperbaikinya dan sekarang sudah lebih baik. Dia bermain sangat baik saat menguasai bola dan juga bermain baik saat tidak menguasai bola. Dia tahu bahwa untuk bermain bersama kami, dia harus bagus saat menguasai bola dan tidak menguasai bola. Kami sangat senang dengannya saat ini, ujar Maresca. Aston Villa ingin rekrut kembali Axel Disasi, tapi saingannya banyak. Menurut laporan jurnalis Ekrem Konur, Aston Villa dikabarkan telah memasukkan nama bek milik Chelsea, Axel Disasi, ke dalam daftar pemain incaran mereka untuk bursa transfer musim dingin di bulan Januari mendatang. Disasi sendiri saat ini tengah kesulitan untuk mendapatkan menit bermain secara reguler, dan kepindahan ke klub lain dalam waktu dekat dianggap perlu untuk menyelamatkan karirnya. Villa sendiri pernah meminjam Disasi pada musim lalu dan mereka dinilai menjadi tujuan yang potensial bagi sang pemain. Chelsea sendiri kabarnya sangat terbuka untuk melepas Disasi ke klub lain di bursa transfer Januari mendatang. Disasi sudah tidak masuk ke dalam rencana klub sehingga melepasnya ke klub lain akan menjadi hal yang sangat bijaksana. Nantinya, dana penjualan Disasi bisa mereka gunakan untuk memperkuat skuad di area lain. Keputusan akhir berada di tangan Disasi. Apakah ia akan menerima tawaran Villa demi melanjutkan karirnya di Inggris, atau kembali ke zona nyaman dengan memperkuat Monaco? Disasi juga memiliki opsi untuk memulai petualangan baru dengan berkarier di Italia bersama Napoli, terlepas dari klub mana yang akan diperkuatnya. Kepergian Disasi pada bursa transfer Januari dipandang sebagai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Romeo Lavia bikin pusing Chelsea, absen sebulan penuh. Chelsea kembali dibuat pusing oleh masalah cedera pemain. Kali ini, gelandang muda mereka, Romeo Lavia, kembali harus menepi setelah mengalami cedera otot saat menghadapi Karabakh FK di ajang Liga Champions, Kamis 6 November lalu. Menurut laporan jurnalis Football London, Bobby Vincent, Romeo Lavia diperkirakan akan absen minimal selama 1 bulan. Tim medis Chelsea masih terus memantau kondisinya. Namun klub tidak ingin mengambil risiko dengan memaksanya kembali terlalu cepat. Meskipun jeda internasional 2 pekan bisa sedikit membantu proses pemulihannya, Lavia tetap dipastikan akan melewatkan sejumlah pertandingan penting. Dari 22 November hingga 9 Desember, Chelsea dijadwalkan menghadapi 6 laga berat di Premier League dan Liga Champions melawan Burnley, Barcelona, Arsenal, Leeds United, Bournemouth, dan Atalanta BC. Sejak dibeli dari Southampton pada musim panas 2023 dengan harga 53 juta pound, Lavia baru mencatatkan 30 penampilan kompetitif untuk The Blues dan belum pernah bermain penuh 90 menit sekalipun. Total menit bermainnya baru mencapai 341 menit. Jumlah yang sangat minim untuk pemain yang diharapkan menjadi motor lini tengah Chelsea. Chelsea melakukan langkah pertama untuk merekrut gelandang senilai 88 juta pound. Chelsea telah melangkah maju dengan penuh tekad. Dengan kabarnya mereka sedang melakukan apa yang disebut sebagai penyelidikan resmi untuk kreator berbakat Como, Nico Paz. Laporan awal menyatakan bahwa Chelsea terpesona oleh potensinya yang melonjak dan bertujuan untuk memposisikan diri sebelum nilainya mencapai 100 juta euro. Bagi klub yang telah menghabiskan banyak uang untuk profil teknis muda, langkah ini sejalan dengan pola rekrutmen yang sudah lazim. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu sumber, Arsenal sedang berusaha membujuk Paz untuk mempertimbangkan kepindahan ke Liga Primer. Sementara pendekatan awal Tottenham Hotspur telah ditolak. Inter Milan sedang mempertimbangkan tawaran sebesar 58 juta euro, yang akan menekan Chelsea untuk bertindak lebih awal. Sebuah sumber yang dikutip dalam laporan awal mencatat bahwa Madrid memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masa depan Paz, sehingga membuat transfer ke Chelsea menjadi rumit. Pengaruh tersebut bukan sekadar teoretis, melainkan kontraktual. Dan pada akhirnya menempatkan Chelsea dalam posisi negosiasi yang lebih lemah dari biasanya. Chelsea memasuki pengejaran Lautaro Rivero.
Chelsea dilaporkan akan mencoba merekrut pemain internasional Argentina berusia 22 tahun yang baru memulai debutnya, Lautaro Rivero, dari River Plate tahun depan. Menurut laporan dari media Argentina, River Noticias, Lautaro Rivero menjadi incaran Chelsea. The Blues ingin memperkuat lini pertahanan mereka dengan merekrut bek tengah tahun depan. Oleh karena itu, pemain muda River Plate berusia 22 tahun ini muncul sebagai target klub London Barat tersebut. Ketertarikan Chelsea pada Lautaro Rivero memang masuk akal. The Blues telah menjelajahi bursa transfer untuk mencari bek tengah selama beberapa bulan. Enzo Maresca sempat membahas kemungkinan merekrut bek tengah di bursa transfer musim panas. Tetapi kesepakatan tidak terwujud. Namun, setelah kehilangan Levi Colwill karena cedera lutut jangka panjang, Chelsea membutuhkan bek tengah. Chelsea pertimbangkan pulangkan Toni Rudiger dari Real Madrid. Chelsea dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan untuk memulangkan bek tengah Real Madrid, Toni Rudiger, ke Stamford Bridge. Kontrak pemain Jerman itu akan habis pada akhir musim ini. Dan hingga kini pihak manajemen Real Madrid belum melakukan pembicaraan terkait perpanjangan kontrak. Rudiger, yang berusia 32 tahun, sempat absen selama sebulan akibat cedera paha. Namun kini dikabarkan sudah mendekati masa comeback. Menurut laporan Marca, Rudiger sejatinya masih ingin bertahan di Santiago Bernabeu. Ia bertekad menunjukkan performa terbaiknya di paruh kedua musim untuk meyakinkan manajemen Madrid agar memberinya kontrak baru. Toni Rudiger dikenal sebagai salah satu bek tengah tangguh dan penuh determinasi di Eropa. Dengan gaya bermain agresif, kepemimpinan yang kuat, dan kemampuan membaca permainan yang baik. Ia telah menorehkan karir gemilang di level klub maupun tim nasional. Berikut perjalanan karirnya dari awal hingga kini. Dana penjualan Chelsea masih beku. Abramovich marah ke pemerintah Inggris. Laporan The Times mengungkapkan kekhawatiran bahwa kurang dari setengah dana tersebut mungkin tidak akan sampai ke korban perang di Ukraina, seperti yang dijanjikan saat klub itu dijual pada Mei 2022. Dana tersebut saat ini tersimpan di rekening milik Fordstam Ltd, perusahaan induk Chelsea yang terdaftar di London dan dimiliki oleh Roman Abramovich. Namun, uang itu tak bisa digunakan sampai Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI, memberikan izin resmi. Pemerintah Inggris, baik di bawah kepemimpinan Partai Konservatif maupun Partai Buruh, saat ini, bersikeras bahwa seluruh dana harus disalurkan untuk proyek kemanusiaan di Ukraina. Namun Abramovich bersikukuh bahwa uang itu seharusnya digunakan untuk membantu semua korban perang, termasuk di pihak Rusia. Pandangan ini menjadi sumber utama perdebatan yang menghambat pencairan dana hingga kini. Karena sanksi dan berbagai tindakan pemerintah, Chamberlain International Investments Limited serta struktur lain yang terkait dengan Tuan Abramovich tidak dapat melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan pemerintah, kata juru bicara Abramovich. Pemerintah Inggris belum menawarkan solusi hukum atas situasi ini. Say Given, Chelsea tak punya peluang juara Liga Champions musim ini. Legenda Premier League, Say Given, menilai Chelsea tidak memiliki peluang untuk menjuarai Liga Champions musim ini setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Karabakh pada laga keempat fase Liga, Kamis 6 November dini hari waktu Indonesia Barat. Meski begitu, performa Chelsea dinilai masih jauh dari meyakinkan. Mereka terlihat rapuh saat menghadapi serangan balik Karabakh dan nyaris kebobolan gol kemenangan di menit-menit akhir. Saya merasa Chelsea bermain dengan terlalu percaya diri, seolah kemenangan akan datang dengan mudah. Mereka harus melakukan pergantian besar di babak kedua dan Garnacho menyelamatkan mereka. Tapi pertahanan mereka sangat terbuka. Karabakh bahkan bisa saja menang di akhir pertandingan, ujar Say Given kepada TNT Sports. Given menilai hasil ini menjadi sinyal bahwa Chelsea belum cukup kuat untuk bersaing di level tertinggi Eropa. Kalau melihat penampilan malam ini, saya rasa mereka tidak punya peluang menjuarai kompetisi ini. Setelah tampil luar biasa di Piala Dunia antar klub, performa mereka sekarang menurun. Pertahanan menjadi masalah utama. Caicedo terpaksa dimainkan lagi karena Lavia masih cedera. Dan Maresca harus menurunkan pemain-pemain utamanya lebih cepat dari rencana, ujar Say Given.